Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mohon maaf saya terlambat ini. Saya baru dapat linknya ini dikirimin. Baik, ini yang join ada 8 ya. Semester 4 ya, teman-teman ya. Baik, sambil perkenalan, sebentar saya atau sebelum mulai perkuliahan, sebelum ini pertemuan pertama biasanya sih untuk kontrak perkuliahan dulu ya biasanya ya. Jadi sekalian kita perkenalan, mungkin baru kali ini ya kita ketemu ya teman-teman ya. Boleh satu persatu memperkenalkan diri. Ini cuma 8 orang, 7 lah ya kali ya, bertujuh. Boleh kalau silahkan satu persatu dimulai dari siapa duluan? Saya panggil aja deh. Kalau bisa open kamera ya. Mulai dulu dari siapa ini? Raffiatun N, silahkan. Sebutkan aja nama, asalnya dari mana, mungkin saat ini sedang bekerja di mana, seperti itu. Ya idealnya ini aja lah perkenalan seperti biasa biar kita semua saling mengenal. Yuk. Halo. Ini Mbak Raffiatun ya kali ya? Belum respon atau mungkin Mas Edi Rasidi dulu, silahkan. Suara saya bisa terdengar kan ya? Ya, silahkan Mas Edi. Ya, Pak. Ya. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Edi Rasidi, asal saya dari Tangerang. Saat ini kesibukan saya bekerja Pak. Di mana bekerjanya Mas Edi? Di Diskominfo Pak, Diskominfo Tangerang Selatan Pak. Oh, baik-baik. Diskominfo, Dinas Kominfo ya. Tangerang Kota ya berarti ya? Tangerang Selatan Pak. Oh, Tangerang Selatan. Ya Pak. Tinggalnya di Tangerang. Tangerang Selatan juga? Kebetulan di Tangerang Selatan juga Pak. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Edi. Berikutnya, terima kasih Pak. Mungkin bisa Mbak Yunisara. Halo Mbak Yunisara. Monitor. Belum respon. Ya, silahkan. Atau mungkin ini dulu, Mas Ponsianus Prayogo. Halo Pak. Ya. Perkenalkan saya Lagi di jalan ini ya? Lagi di luar aja sih Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Silahkan. Saya Ponsianus Prayogo, asal saya dari Jakarta, tapi lagi domisili di Jawa Tengah. Terus kesibukannya sehari cuma freelance sih Pak. Oh iya. Freelance-nya di bidang apa Mas? Desain web sih Pak. Apa? Web. Desain web. Oh bagus ya, sip. Cocok mendukung lah ya. Tadi Iya, juga Pak. Mas Edi di Kominfo juga mendukung lah. Baik, tetap semangat ya meskipun lagi di luar kota. Usahakan buat semuanya sih, usahakan selalu bisa hadir kalau memang tidak kepepet sekali seperti itu. Baik, selanjutnya siapa ini? Mas Mufid Triyono, silahkan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Mufid Triyono, asal dari Wonosobo. Ya. Kesibukan saat ini sehari-hari, ini kan kelas karyawan ya? Mungkin sudah bekerja atau bagaimana? Oh, ya. Tinggal di mana sekarang? Sekarang di Depok. Oh, di Depok. Ya. Depok, Jawa Barat ya? Iya. Kalau boleh tahu freelance-nya di bidang apa? Dibikin web, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, berikutnya yang belum, mungkin ini dulu Mbak Ita Krisnawati. Silahkan. Perkenalkan nama saya Ita Krisnawati. Boleh open kamera Mbak Ita? Maaf Pak, nggak bisa on cam. Oh gitu. Kenapa? Sinyalnya jelek Pak. Oh ya udah. Ya. Oke, silahkan. Kalau misalkan udah bagus boleh dibuka biar teman-teman saling mengenal gitu. Ya, silahkan Mbak Ita lanjutkan.
Perkenalkan, nama saya Ita Krisnawati, domisili Bantul, pekerjaan sebagai Siapa? admin. Mana? Bantul. Domisili di mana? Bantul, Jogja Bantul. ya? Iya, Oh ya, sekarang di Bantul berarti. iya. Ya, baik. Kerja admin di mana, Mbak? Admin online shop, Pak. Di mana? Di Konsina. Di mana itu? Konsina. Konsina Bantul juga? itu, iya. Bergerak di bidang apa itu perusahaannya? Itu online shop alat-alat Ah. outdoor gitu. Oh, baik-baik. Ya. Ya, semangat Mbak Ita untuk belajarnya. Berikutnya yang belum, boleh Mbak Rafiatun dulu mungkin? Ya. Nama saya Ya. Rafiatun. Saya Iya. Kediri. Di mana? Kediri. Oke, Pak. Ya, oke, monggo. Lanjut. Belum. Tapi bukan jualan, Pak. Oh, ya ya, dagang. Insya Allah laris manis. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, iya. Berikutnya yang belum siapa? Mas Fahri ya, Mas Fahri. Ya, Pak. Ya. Kan nama saya Fahri. Sekarang domisili di Kota Makassar, Pak. Oh, Makassar, Kalimantan, Sulawesi Selatan ya? Iya, Pak. Ya. Kerja Kesibukan sehari-hari? sebagai forum maintainer, Pak, di kursus online Kodepolitan. Oh, ya, ya, baik-baik. Semangat ya belajarnya ya. Ya, terima kasih. Ini Mbak Yuni Sarah mungkin yang belum ya? Silahkan. Ya, Selamat malam, silahkan. Pak. Malam. Perkenalkan, saya Yuni Sarah. Saya berdomisili di Kalimantan Tengah, Pak. Untuk kesibukan sehari-hari, saya seorang pengajar, instruktur di lembaga pendidikan, Pak. Oh, ya ya. Bidang apa yang biasanya Mbak Yuni ajarkan? Komputer, aplikasi perkantoran dengan desain grafis, Pak. Oh, baik, baik. Ya, terima kasih. Ada lagi yang belum? Sepertinya udah semua ya. Ya, sekarang giliran saya yang memperkenalkan diri. Bentar, saya sekalian share screen. Apakah di layar teman-teman sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, ini sekalian saya menyampaikan. Jadi untuk kita berikutnya mulai malam ini dan minggu-minggu berikutnya kita akan berdiskusi, belajar dan berdiskusi terkait dengan mikroprosesor. Jadi perkenalkan, nama saya Haryadi atau teman-teman bisa panggil saya Pak Riyad. Kebetulan untuk bidang penelitian saya di bidang cyber security, ini email saya. Oh ya, untuk nomor handphone ya. Nanti minta tolong salah satu teman membuat grup WA ya, grup WhatsApp untuk kita komunikasi, bisa mengenai materi, bisa mengenai hal-hal apapun yang terkait dengan pembelajaran kita. Sebentar. Nomor HP saya ketik aja di ini ya. Ya, silahkan di chat Zoom saya sudah kirimkan nomor HP saya.
nanti minta tolong, silahkan disimpan. Salah satu teman membuatkan grup. Jadi teman-teman bisa ini ya, bisa dikirimkan nomor WA ke salah satu teman untuk dibuatkan grup untuk kita berkomunikasi. Nantinya baik itu materi atau informasi tugas, informasi UTS, informasi UAS seperti itu. Nah, jadi saya lanjutkan. Nah, untuk kontrak perkuliahan kita terkait ini kok manajemen sains saya sebelum ubah nih. Mohon maaf. Jadi ini harusnya mikroprosesor. Nah, mohon diperhitungkan di absensi ini diperhitungkan ya, teman-teman ya. Jadi saya tegaskan kalau misalnya teman-teman tidak kepepet yang urgent banget, usahakan dimanapun, karena ini juga online, usahakan bisa tetap hadir. Bisa tetap hadir di perkuliahan ya, karena ini masuk ke penilaian 10%. Kemudian untuk UTS, ujian tengah semester ini mempunyai bobot 25%, ujian akhir semester atau UAS itu 25%, dan tugasnya 40%. Mohon dipertimbangkan, ini tugas ini ternyata bobotnya sangat besar, 40%. Jadi sebisa mungkin apapun, tidak cuma saya ya, saya menyampaikan dari pengajar siapapun, dari dosen siapapun, bila memberikan tugas, mohon dikerjakan. Sesibuk apapun teman-teman, kalau bisa dikerjakan dan dikirimkan. Kalaupun misalnya mereka memberikan batas waktu, ya sebisa mungkin dikirimkan aja dulu, seperti itu. Kalau misalkan nanti ada, yang penting terkirim dulu. Kalau misalkan masih ada kesempatan ya coba hubungin lagi pengajarnya apakah masih bisa kalau untuk versi lengkapnya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman teman-teman baru bisa menyelesaikan. Tapi kalau misal syukur-syukur masih bisa diterima. Kalau enggak ya udah apa boleh buat. Yang penting mengirim daripada tidak sama sekali. Karena apa? Biasanya pengajar atau dosen itu lebih mengapresiasi yang tepat waktu dibandingkan apapun hasilnya, dibandingkan yang lengkap tapi udah melewati batas waktu seperti itu. Tapi tetap usahakan teman-teman harus mengerjakan ya, seperti itu ya. Nah, untuk rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar agar setiap mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan kita ini, maka diharapkan mahasiswa itu dapat mengetahui konsep sistem mikroprosesor dan sejarah perkembangannya. Nah ini jadi teman-teman nantinya harapkan mampu memahami, menguasai lah ya untuk bagaimana konsep sistem mikroprosesor dan bagaimana sejarahnya seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman bisa memahami arsitektur sistem mikroprosesor, kemudian memahami sistem bilangan yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Juga teman-teman bisa memahami unit input atau unit output yang digunakan dalam sistem mikroprosesor seperti itu. Nah, berikutnya terkait dengan mata kuliah ini sepertinya hampir sama ya. Ini memahami sejarah arsitektur sistem mikroprosesor, kemudian memahami sistem bilangan tadi sudah disampaikan. Berikutnya juga bisa memahami instruction set. Jadi ada beberapa code ya yang untuk biasanya yang digunakan adalah bahasa assembly, instruction set untuk mikroprosesor sebagai dasar-dasar pemrograman. Kemudian juga diharapkan teman-teman mampu memahami unit input output yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Dan yang terakhir, teman-teman bisa memahami dasar-dasar perakitan dan komponen sistem mikroprosesor. Nah, berikutnya untuk CPS capaian pembelajaran kelulusan, Nah, terkait dengan sikap ini diharapkan nantinya teman-teman itu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab, artinya seperti yang tadi disampaikan, kalau diberikan tugas ya dikerjakan dan dikirimkan. Ini tanggung jawab atas pekerjaan di bidang kalian secara mandiri seperti itu. Nah, ini setelah mengikuti pembelajaran ini. Kemudian mampu menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni dan kalau ini udah di lapangan kerja ya, mungkin teman-teman sebagian sudah
ada yang bekerja, mungkin ada yang masih freelance, ada yang punya dagang, tadi ada yang wira swasta seperti itu. Tapi intinya ketika kita terjun di lapangan, ya kita mampu menginternalisasi sikap apresiatif seperti itu dan peduli seperti itu. Kemudian untuk keterampilan umum ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Berikutnya untuk capaian pembelajaran untuk keterampilan khusus, diharapkan teman-teman ini mampu mengaplikasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peranannya. Karena nantinya teman-teman, apalagi ini di bidang informatika ya, atau teknik informatika, nantinya teman-teman ini merupakan suatu profesi di bidang IT. Nah, nantinya teman-teman tentu saja punya tugas dan peranan masing-masing. Dan kita semua tahu hampir semua lini di lapangan pekerjaan, baik itu di instansi apapun, semua sekarang menggunakan teknologi informasi seperti itu. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pengetahuan, diharapkan teman-teman dapat mengetahui konsep sistem mikroprosesor dan sejarah perkembangannya, serta memahami dasar-dasar perakitan dan komponen sistem mikroprosesor, dan dapat memahami unit input atau output yang digunakan dalam sistem mikroprosesor. Seperti itu. Sampai di sini, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silahkan sebelum kita melanjutkan. Kalau belum ada, baik saya lanjutkan. Nah, jadi untuk pada pembelajaran kita yang pertama ini terkait dengan pengantar mikroprosesor. Nah, ini nanti kita akan mempelajari apa itu mikroprosesor, kemudian mikrokomputer atau komputer mikro, kemudian mikroprosesor evolution atau perkembangannya, sejarahnya, kemudian bagaimana terkait dengan kinerja mikroprosesor. Kinerjanya seperti apa, komponen-komponen yang penyusun pendukungnya seperti apa, sejarah seperti apa, dulu pertama kali dibuatnya dari apa, seperti itu ya. Kemudian teknologinya seperti apa gitu. Nah, di sini apakah mikroprosesor itu? Nah, kalau di ini salah cetak ya. Jadi unit harusnya central pemrosesan terpusat, central processing unit atau unit pemrosesan terpusat pada komputer mikro. Nah, komputer itu sendiri terdiri dari suatu rangkaian elektronik atau alat elektronika yang di dalamnya mungkin sebagian teman-teman sudah pernah tahu yang terbuat dari transistor dan elemen rangkaian lainnya yang membentuk suatu sirkuit terintegrasi atau IC, integrated circuit, yang dikemas dalam satu keping semikonduktor terpadu secara terpadu atau silicon wafer. Seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di mikroprosesor ini terdiri dari suatu unit aritmetika dan logika atau ALU. Aritmetika, logika, unit. Nah, ini unit aritmetika dan logika. Kemudian ada unit control atau CU. Di sini mempunyai fungsi untuk melakukan suatu operasi aritmetika. Aritmetika ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau pangkat, logaritma, dan sebagainya. Kemudian logika dan kontrol. Kemudian serta unit register. Selain ada ALU dan unit control, juga ada unit register. Unit register itu fungsinya apa? Berfungsi untuk sebagai media penyimpan data. Jadi ada yang melakukan kontrol unit, kemudian ada ALU tadi, kemudian ada memori. Memori bisa dikatakan sebagai memori untuk media penyimpanan data. Selain itu juga ada bus atau jalur sambungan yang di sini berfungsi untuk menghubungkan baik itu ke memori maupun ke I/O atau input output. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mikroprosesor itu sendiri bisa sebagai otak dari mikrokomputer, bisa dikatakan sebagai brain of mikrokomputer. Karena mikroprosesor ini yaitu tadi bagian-bagiannya terdiri dari ALU, CU atau control unit, memori, unit register, kemudian jalur sambungan itu bus. Nah, dia ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu komputer atau mikrokomputer. Jadi brain of mikrokomputer. Nah, di sini juga mampu mengolah data
dan mengendalikan komponen-komponen yang ada pada mikrokomputer. Biasa dikatakan sebagai processing and controlling unit. Karena dia akan mengolah, memproses, dan mengendalikan komponen-komponen yang ada pada mikrokomputer. Seperti itu, teman-teman. Berikutnya, dia juga mampu mengeksekusi perintah yang diberikan melalui suatu tahapan tertentu, atau disebut ini instruction cycle-nya itu fetch, decode, sama execute. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk mengambil atau membaca data, kemudian menerjemahkan code-nya, kemudian mengeksekusinya. Nah, berikutnya perintah-perintah tersebut harus disimpan di dalam suatu memori atau store program komputer. Jadi, tadi ada unit register yang fungsinya sebagai memori. Nah, untuk bisa memproses dibutuhkan memori. Ini ada pesan masuk. Oh ya, ini Mas Holis ya. Mas Holis. Nggak apa-apa, silahkan bergabung. Sebentar. Tadi teman-teman sudah pada ini ya, sudah pada memperkenalkan diri. Boleh Mas Holis bisa memperkenalkan diri sebentar? Sebutkan mungkin nama, asalnya dari mana, kesibukan saat ini apa, seperti itu. Ya, Pak. Boleh? Ya, sebentar. Open kamera ya, biar teman-teman biar tahu. Sebentar. Bentar kok saya stop share dulu deh. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Holis Taufik Rahman. Ya. Tinggal saya di Tangerang Kabupaten ya, di Banten sih. Tangerang Kabupaten berarti domisili. Ibu kotanya Tigaraksa ya? Ibu Tepatnya kota di mana? Di Rajak sih, mau. Oh, Rajak ya. Lanjut. Untuk kerjaan di kampus sih, Pak. Oh, baik. Kampus ITTS sendiri atau di mana? Iya, di kampus ITTS. Oh, baik. Ya udah. Oh ya, ini semua teman-teman background SMA atau SMK-nya jurusannya apa? IPA atau IPA semua atau ada yang IPS? Kalau saya IPS. Saya di pondok sih, Pak. Jadi enggak ini. Oh, ya, baik, nggak apa-apa. Intinya ini mungkin nanti agak teknis ya, kalau misalkan kenapa saya bertanya seperti itu. Sebentar Mas Holis, nih saya. Nah, tadi saya agak tutup biar sedikit lancar, soalnya saya agak kurang jaringannya kurang bagus ini. Tadi sempat putus-putus. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dalam penyampaian ini ada pesan masuk lagi. Oh ya, baik. Oh ya, Mbak Yuni, nggak apa-apa. Intinya ketika saya menyampaikan ada teman-teman yang kurang paham, boleh langsung ditanyakan. Saya welcome. Artinya nggak harus saya menunggu materi selesai. Ketika saat itu membahas suatu topik, silahkan teman-teman boleh langsung open mic, bertanya, atau mungkin raise hand ya. Biasanya di sini ada fasilitas raise hand ya. Silakan ditanyakan langsung saat itu. Kalau misalkan saat itu saya bisa langsung jawab, akan saya jawab. Kalau misalkan kebetulan belum bisa, biar jadi PR saya akan mencari referensi untuk bisa saya jawab nanti. Mungkin kalau misalkan perkuliahan udah selesai, ya saya bisa jawab di grup WA atau mungkin di pertemuan berikutnya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, saya lanjutkan. Sebentar. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah, Pak. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai, ini. Jadi mikroprosesor ini terus dikembangkan. Awalnya memang tadi itu ada bagian-bagiannya ya, tadi ada ALU, ini juga nih dikembangkan secara kontinu dari setiap tahun, bahkan ini sudah beberapa generasi, nanti kita akan lihat. Nah, pada generasi awal atau mikroprosesor yang tua ya, itu ada 3 komponen utama, berisi 3
unit utama itu tadi yang sudah disebutkan itu ALU, ada algoritma, logika unit, kemudian ada CU, control unit, dan unit register seperti itu. Unit register itu adalah memori untuk menyimpan store program komputer seperti itu. Kemudian pada generasi berikutnya atau disebut pada generasi yang baru model mikroprosesor terdapat tambahan unit-unit baru seperti itu teman-teman. Sebentar. Nah, tambahan unit baru itu berupa FPU, cache memory, kemudian ada GPU, kemudian ada multi-core CPU. Jadi CPU-nya sudah mengandung core yang multi atau banyak. Sudah dual core, udah quad core seperti itu. Itu yang semakin teknologi yang terbaru. Berikutnya ini contoh mikroprosesor. Yang teknologi pertama atau yang bukan pertama sih, ini yang sudah agak lama, ini ada Intel 8086. Gambarnya ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini 8086. Kemudian ada Intel 8088, 8088. Ini ada gambarnya enggak ya? Oh, enggak ada seperti itu. Kemudian ada Intel 80286. Nah, ini dulu komputer yang pertama itu setelah 8086. Nah, ini 80, kemudian ada 80386. Kalau saya dulu ngerasain ini pakai 80286 ya, atau zaman dulu pada bikin rakitan sendiri seperti itu. Tapi memang tinggal pasang-pasang sih, beli apa namanya motherboardnya, kemudian untuk CPU-nya itu ya, kemudian beli apa namanya keyboard, beli monitor, beli power, beli itulah seperti itu. Terus kemudian lebih teknologi terbaru itu 8036, 80486, kemudian berikutnya ada 80586 atau disebut sebagai Intel Pentium. Nah, zaman dulu masih pakai disket seperti itu, memori untuk pemprosesnya. Memori zaman dulu masih disket yang lebar-lebar itu, yang ukuran berapa itu? 1,44 atau yang 3,5, 1,44 itu kecil, agak yang pertama itu yang lebar 3,5 in kalau nggak salah. 3,5 in tipis dan apa namanya? Bisa kelipet gitu ya, itu bisa rusak gitu seperti itu. Kemudian teknologi berikutnya itu ada yang disket masih 1,44, mungkin teman-teman pernah melihat ya disket. Nah, berikutnya ini Intel Core i9, ini udah 8 core, yang teknologi udah masuk yang berikutnya yang modern. Kemudian ada AMD Athlon, ini dual core. Kemudian ada yang sekarang udah AMD Ryzen, ini udah 64 core seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menginjak ke filosofi dasar mikroprosesor. Nah, ini kita akan mencoba melihat pokok bahasan utamanya, yaitu ada mikroprosesor dan mikrokomputer, kemudian sejarahnya, kemudian teknologi, tadi pengantar ya, sekilas terkait dengan mikroprosesor. Kemudian kita akan mencoba berdiskusi dan belajar terkait teknologi, kemudian arsitekturnya seperti apa, kemudian tipe-tipe dari mikroprosesor seperti apa, dan perangkat pengembangnya. Nah, berikutnya kita akan menginjak ke mikroprosesor dan mikrokomputer. Nah, untuk mikroprosesor ini, mikroprosesor sendiri merupakan suatu perangkat keras yang tidak bisa bekerja tanpa software. Jadi mikroprosesor ini merupakan perangkat keras, bisa dikatakan perangkat keras, namun meskipun dia merupakan perangkat keras, dia dikatakan tidak bisa bekerja tanpa perangkat lunak. Karena kita juga tahu mereka itu saling melengkapi ya, perangkat keras tidak bisa bekerja tanpa perangkat lunak. Perangkat lunak juga tentunya akan bisa mengoperasikan bila dipasangkan atau diinstal di suatu perangkat keras seperti itu. Nah, dia ini mempunyai kemampuan untuk diprogram atau program ulang. Nah, contohnya misalnya teman-teman ini sering melihat ya lampu pengatur lalu lintas yang menggunakan mikroprosesor. Nah, di sini bisa diubah set waktunya. Tentu saja ini menggunakan atau mengubah bahasa programnya dan bukan rangkaian sirkuitnya. Kalau rangkaian sirkuitnya tentu lebih
apa istilahnya, lebih rumit karena tentu saja ini mengubah hardware-nya ya. Jadi ketika hardware-nya atau rangkaian sirkuitnya itu tinggal dipasang-pasang di input, output, dan inputnya juga. Nah, kita tinggal mainkan dengan mengubah bahasa programnya atau software-nya. Kita seperti itu. Kita bisa set, misalkan kalau misalkan tentunya ada sensornya. Misalkan untuk ada di perempatan lampu lalu lintas, ketika di satu sisi itu ada yang panjang, nanti akan terdeteksi misalnya panjangnya 10 meter, panjangnya 20 meter. Nah, ketika antriannya itu 20 meter, tentu dia lampu hijaunya dibuat lebih lama. Seperti itu, teman-teman. Namun ketika misalnya kalau yang 20 meter untuk bisa lolos lewat semua, jangan sampai udah lewat, udah saatnya hijau, baru 15 mobil yang lewat udah merah. Seperti itu. Tapi kenyataannya yang sekarang kan seperti itu ya, belum bisa. Artinya apa? Ketika di set timernya lebih lama, jadi 20 mobil itu bisa lewat dulu, setelah habis baru nyala merah, seperti itu. Nah, itu tentu saja sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Nah, nanti kalau misalkan mobilnya antriannya itu di lampu merahnya, misalkan hanya 10 mobil, nah tentu saja mungkin hanya di set misalkan untuk 10 mobil lewat itu biasa berapa rata-rata ya, kita tetap harus hitung sebelum membuat program. Mungkin dibutuhkan waktu 30 detik kalau 10 mobil, tapi kalau misalkan 20 mobil mungkin 1 menit atau mungkin 1,5 menit seperti itu. Jadi ini dinamis, tidak fix. Kadang-kadang ada yang saat ini ya itu kan karena sudah fix ya, nggak dinamis. Jadi ada yang lampu hijaunya lama 2 menit, padahal dalam waktu 1 menit mobil udah habis. Nah, kadang-kadang seperti itu nunggu. Kadang-kadang ya akhirnya motor-motor yang nakal pada menyerobot. Nah, kalau misalkan dibuat di program seperti itu, tentu akan lebih memudahkan bagi pengguna jalan yang lain seperti itu. Ini contoh saja. Kemudian mikroprosesor ini merupakan suatu chip atau keping yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan. Nah, tadi saya sampaikan ini operasi aritmetika. Yang dimaksud adalah operasi hitungan. Kemudian juga operasi nalar dan operasi kendali secara elektronis, secara digital. Jadi operasi-operasi nantinya dilakukan secara digital. Nanti ada instruksi-instruksinya. Kemudian biasanya mikroprosesor ini akan dikemas dengan plastik atau keramik. Nah, ini dalam kemasan suatu plastik atau keramik, dan kemasannya ini dilengkapi dengan pin-pin atau kaki-kaki. Pin-pin yang merupakan terminal masukan atau input dan keluaran atau output dari chip tersebut. Jadi mikroprosesor nantinya berbentuknya seperti chip, chip. Kemudian ada pin-pin, baik itu inputnya ataupun pin outputnya yang akan dipasang sesuai kebutuhan. Seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya, suatu sistem mikroprosesor ini minimumnya ya, dalam suatu sistem mikroprosesor itu terdiri dari chip mikroprosesor, yaitu ini CPU-nya lah dikatakan seperti itu, Central Processing Unit atau CPU-nya ini merupakan mikroprosesor. Tadi mikroprosesor, kalau ini sistem ya, sistem mikroprosesor, teman-teman mohon dibedakan. Kemudian ada ROM. ROM ini suatu bagian dari memori atau read only memory. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu, ini ROM ini berisi firmware. Firmware ini program kendali sistem mikroprosesor. Kemudian ada RAM untuk memproses atau singkatan dari Random Access Memory. Di sini berisi program atau data sementara. Program atau data sementara. Nah, berikutnya juga ada I/O device atau perangkat atau piranti input-output. Dan I/O device ini berguna untuk komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti yang dikendalikan. Apakah itu inputnya ataupun outputnya. Nah, jadi sesuai dari code-nya yang akan diinstal seperti itu. Nah, ini merupakan komunikasi dengan operator atau user. Nah, dalam sistem mikroprosesor itu nantinya sistem tersebut akan disusun suatu PCB atau Print Circuit Board. Berikutnya kita menginjak ke microcontroller. Nah,
Sedangkan microcontroller ini merupakan mikroprosesor yang dikhususkan untuk implementasi kendali. Jadi ada mikroprosesor, ada microcontroller. Kalau mikroprosesor itu tadi unitnya ada ALU, CU, dan memori. Nah, kalau microcontroller ini merupakan mikroprosesor yang sudah diimplementasikan untuk suatu kontrol atau kendali. Misalnya untuk kendali motor berperan sebagai PLC atau Programmable Logic Control atau pengontrol logik yang bisa diprogram. Contohnya yang tadi saya sampaikan, contohnya misalnya lampu lalu lintas. Jadi ini ada pengontrol logik, logik ya digital ya yang bisa dikontrol dan bisa diprogram. Bisa diprogram artinya sesuai keinginan kita. Bisa juga misalnya dalam suatu kontrol mesin. Nah, itu bisa kita ubah-ubah tanpa harus mengubah sirkuitnya, rangkaiannya. Nah, kemudian sebagai pengaturan pengapian pada motor jenis injeksi seperti itu. Kemudian gerakan-gerakan pada robot, kemudian pengatur besaran, kemudian suhu, tekanan, kelembaban, lampu lalu lintas, kamera pengintai. Kemudian kalau di rumah kita mungkin ada yang namanya mesin cuci, kemudian apa namanya magicom seperti itu, microwave. Nah, itu semua menggunakan mikroprosesor atau sistemnya itu menggunakan microcontroller seperti itu, teman-teman. Berikutnya. Nah, untuk microcontroller chip yang di dalamnya ini terkandung suatu sistem interkoneksi baik itu antara mikroprosesor, kemudian ada RAM, ada ROM, I/O interface, dan beberapa peripheral. Nah, jadi mikrocontroller ini dia juga bisa disebut sebagai on-chip peripheral. Jadi mikrocontroller ini merupakan suatu sistem mikroprosesor. Mikroprosesor yang sudah lebih kompleks. Jadi ada jadi mikrocontroller itu terdiri dari mikroprosesor, kemudian ada RAM, ada ROM, dan I/O interface. Ini ada tambahan juga beberapa peripheral seperti itu. Kemudian kelebihannya ya, ini bisa diprogram ulang, reprogrammable. Kemudian rangkaiannya juga lebih terintegrasi, jadi terintegrasi dari beberapa mikroprosesor seperti itu. Dan bentuknya compact, sederhana, serta lebih mudah untuk membuat membuat PCB atau Packed Circuit Block. Nah, kemudian juga pengembangannya lebih fleksibel. Nah, selain dia mempunyai kelebihan-kelebihan tersebut, dia juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya apa saja? Nah, ketika terjadi kerusakan program, ini menyebabkan sistemnya menjadi macet, seperti itu, crash, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dari mikrocontroller ini tergantung pada softwarenya, kemudian lebih sensitif terhadap derau atau gangguan noise seperti itu. Kemudian juga cepat usang atau obsolete, atau apa istilahnya ya, sudah ada yang terbaru seperti itu, karena memang ini teknologi perkembangannya itu sangat cepat. Jadi ini cepat usang atau obsolete. Nah, ini yang terkait dengan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, berikutnya kita akan membahas sedikit terkait dengan sejarahnya. Sejarahnya ini bisa kita lihat ini teman-teman di gambar ini. Ini ada Babbage Analytic Engine. Nah, ini pada tahun sekitar sebelum abad 20 ya, malah ini abad 19, tahun 1834 sampai 1871 ini ada suatu yang mengembangkan mikroprosesor. Ini masih model percobaan ya, percobaan. Nah, kemudian ini ada ENIAC. ENIAC ini yang merupakan Electronic Numerical Integrated and Computer. Ini mulai dibuat sekitar 17 Mei 1943. Nah, ini dulu udah canggih sekali ini untuk bisa menjalankan fungsinya
cikal bakal ditemukannya mikroprosesor pertama seperti itu. Nah, ini juga mulai dioperasikan Februari 1946. Kemudian kita menginjak ke mikroprosesor pertama. Nah, di sini pada sekitar tahun 1971 atau tepatnya 15 November ini ditemukan mikroprosesor 4004, ini 4 bit. 4 bit ya. 4 bit itu masih satu karakter. 4 bit itu sama dengan 1 bits. 1 byte maksudnya. 4 bit sama dengan 1 byte. Nah, ini berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya, di dalamnya ini terdiri dari sekitar 2300 transistor. Transistor ya, teman-teman tahu ya, yang mungkin dulu pernah belajar elektronika. Nah, ini transistor ini dirakit menjadi suatu IC atau integrated circuit berbentuk mikroprosesor 4004. Berikutnya, ini awalnya untuk mikroprosesor 4004 ini digunakan sebagai kalkulator saintifik merek Busicom. Nah, kemudian peneliti Intel ini mereka memahami bahwa rancangan chip tersebut ternyata juga bisa digunakan untuk multipurpose atau berbagai tujuan, berbagai maksud. Tujuannya ternyata nggak cuman bisa digunakan sebagai kalkulator seperti itu, sehingga terlahirlah mikroprosesor yang pertama, yaitu ini 4004. Kita lihat berikutnya di sejarahnya. Pada tahun 1971, ini tadi ya 4004 mikroprosesor. Nah, kemudian pada tahun yang sama ini masih penjelasan yang sama, mikroprosesor yang pertama Intel yaitu 404 ini digunakan pada mesin kalkulator tadi Busicom. Dengan penemuan ini maka terbukalah jalan. Ini awal cikal bakal mikroprosesor berikutnya yang lebih modern untuk memasukkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada benda mati. Nah, kemudian setahun berikutnya, 1972, ini ditemukan mikroprosesor 8008. Nah, pada tahun 72 ini muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat lebih cepat dari pendahulunya yang 4004. Jadi ini bisa dikatakan lebih cepat, bisa dikatakan access time-nya ini 2 kali lebih cepat ya. Kemudian 2 tahun berikutnya di tahun 1974 ada mikroprosesor 8080. Nah, ini 8080 ini merupakan bisa dikatakan sebagai brain atau otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Nah, pada saat itu karena ini teknologi baru tahun 74, mikroprosesor sedang giat-giatnya dan mulai dikembangkan, maka ini sangat laris, terjual 10.000 unit dalam 1 bulan pertama. Nah, berikutnya pada tahun 1978, tadi 88, kemudian dikembangkan lagi menjadi prosesor 8086 sampai 8088. Nah, di sini ternyata sebuah penjualan ini penting dalam divisi komputer karena untuk komputer pribadi buatan IBM ini menggunakan prosesor 8088 yang akhirnya mampu mendongkrak nama Intel. Nah, ini Intel ini akhirnya menjadi bisa dikatakan berjaya ya, bisa bangkit seperti itulah. Mulai banyak dikenal karena ini mikroprosesor 8088 produk Intel. Nah, kemudian di tahun 1982 kita dikenalkan mikroprosesor 286 atau tepatnya 80286. Nah, Intel 286 ini, ini ada yang lebih dikenal dengan nama 80286. Ini merupakan prosesor pertama kali yang mampu mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor sebelumnya. Nah, ini yang sudah digunakan dalam PC atau komputer. Seperti itu. Berikutnya, tahun 1985, ini ada Intel 386 atau
tepatnya sebenarnya ini 80386. Mikroprosesor 80386. Nah, ini produk Intel 386 ini. Intel semakin mengembangkan produknya. Nah, ini merupakan sebuah prosesor yang ini udah mempunyai transistornya udah berlipat ya jumlahnya ya. Kalau tadi 2.300 ini sudah mencapai 275.000 transistor yang ditanam di suatu prosesor. Dan jika dibandingkan dengan yang 4004 yang tadi, yang mempunyai 2.300 transistor, ini memiliki kecepatan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan yang 4004. Kemudian di tahun 1989, Intel menemukan, mengenalkan produk barunya 80486, atau Intel 486 ini menggunakan mikroprosesor CPU DX. Nah, ini prosesor yang pertama kali yang memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan komen-komen menjadi hanya sebuah klik saja. Nah, ini 486 sudah menggunakan dikenalkan MOS seperti itu. Dan mempunyai fungsi kompleks matematik sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Nah, 486 ini sudah lebih canggih dibanding sebelumnya 386. Kalau sebelumnya 386 ini masih harus menggunakan mengetik komen-komen. Nah, kalau ini tampilannya 486 udah bisa memfungsikan sebuah instruksi dengan klik saja seperti itu. Berikutnya di tahun 1993 Intel Pentium prosesor. Nah, ini mulai Pentium. Pentium ini sebenarnya 586 ya, 80586. Nah, prosesor generasi baru yang mampu menangani berbagai jenis data. Nah, ini sudah mulai bisa menangani data berupa suara, kemudian berupa bunyi, tulisan tangan, dan foto. Ini sudah mulai semakin canggih dan aksesnya juga sudah semakin cepat. Kalau prosesor sebelumnya masih dianggap berat seperti itu. Nah, kemudian tahun 1995, Intel Pentium Pro prosesor. Nah, ini prosesor yang dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan WS atau workstation yang dibuat untuk memproses data secara cepat. Kemudian prosesor ini sudah disusun dari sekitar 5,5 juta transistor. Teman-teman bisa bayangkan ya, ini prosesornya dengan mengandung sekian juta transistor seperti itu. Nah, berikutnya di tahun 1997 Intel Pentium 2 prosesor. Ini prosesor Pentium 2 ini merupakan prosesor yang menggabungkan Intel MMX yang dirancang secara khusus untuk bisa mengolah data berupa data video, data audio, dan grafik secara efisien. Ini transistornya lebih banyak lagi, terdapat sekitar 7,5 juta transistor yang terintegrasi di dalamnya, sehingga dengan prosesor ini pengguna PC tentu saja dapat mengolah berbagai macam data. Ya, tadi yang seperti suara, bunyi, video, foto, seperti itu. Dan menggunakan internet dengan lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, berikutnya, tahun 1998, ini Intel mengenalkan produknya berupa Pentium 2 Xeon. Nah, ini prosesornya ini dibuat untuk kebutuhan pada aplikasi server. Jadi bukan standalone lagi, ini menggunakan aplikasi server. Nah, ya, pada saat itu Intel ingin memenuhi strateginya yang ingin memberikan sebuah prosesor unik untuk sebuah pasar tertentu. Nah, ini dia menargetkan market tertentu. Jadi untuk server layanan server, jadi untuk membantu suatu organisasi atau perusahaan company seperti itu. Jadi marketnya nggak lagi ke perorangan tapi ke market yang lebih luas. Nah, kemudian di tahun 1999 Intel juga mengenalkan produk lapis keduanya, ini Celeron prosesor. Nah, untuk prosesor Intel Celeron ini merupakan prosesor yang dikeluarkan sebagai prosesor yang ditujukan untuk pengguna yang tidak terlalu membutuhkan suatu kinerja prosesor yang lebih cepat. Namun, pengguna ini ingin membangun sebuah sistem komputer dengan budget harga yang tidak terlalu besar. Jadi,
bisa dikatakan tadi saya sampaikan sebagai lapis kedua, artinya yang tidak terlalu mahal. Jadi ini bisa dikatakan produk level keduanya lah, seperti itu ya. Nah, kemudian prosesor Intel Celeron ini mempunyai bentuk dan form factor yang sama dengan prosesor Intel jenis Pentium, tetapi ini instruksi-instruksinya lebih sederhana. Jadi ada bagian yang memang dikurangi, kayak gauge-nya L2-nya itu lebih kecil, kemudian clock speed-nya juga sedikit lebih lambat, seperti itu. Dan harganya, karena mengejar harga lebih murah. Harganya lebih murah daripada prosesor Intel yang seniornya atau kakaknya itu yang Pentium. Kemudian juga dengan keluarnya Celeron ini, Intel kembali memberikan suatu proses untuk sebuah pasar tertentu. Jadi ini sudah menyediakan produk yang membutuhkan tidak terlalu aksesnya tidak terlalu cepat, namun dengan harga yang ekonomis. Nah, berikutnya di tahun masih yang sama 1999 keluarlah produk Intel berikutnya Pentium 3 prosesor. Nah, untuk yang prosesor ini merupakan prosesor yang mampu diberi tambahan 70 instruksi baru yang di sini mampu memperkaya kemampuan pencitraan tingkat tinggi. Jadi pencitraan atau mengakses gambar-gambar yang tentunya dengan resolusi yang lebih tinggi. Bisa gambar yang 3 dimensi, kemudian audio streaming, serta aplikasi-aplikasi video, serta pengenalan suara yang lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Kemudian di tahun 99 juga atau 1999 ini mengenalkan prosesor Pentium 3 Xeon. Nah, ini kembali lagi-lagi Intel mampu menguasai pasaran server dan workstation dengan mengeluarkan seri Xeon, tetapi di jenis Pentium 3 yang mempunyai 70 perintah SIMD. Nah, keunggulan dari prosesor ini adalah dia mampu mempercepat pengolahan informasi dari sistem bus ke prosesor, yang tentu saja ini akan mendongkrak performa dari prosesor tersebut secara signifikan. Bahkan ini prosesor ini juga dirancang untuk dipadukan dengan prosesor lain yang sejenis. Ini sampai tahun 99. Berikutnya tahun berapa? 2000. Ini Intel mengenalkan produk barunya Pentium 4. Pentium 4 prosesor. Nah, pada Pentium 4 ini merupakan produk Intel yang kecepatan prosesnya mampu menembus kecepatan hingga 3 GHz atau tepatnya 3,06. Nah, ini bisa dikatakan prosesor yang pertama kali berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423. Nah, kemudian Intel juga mengubah form factor prosesornya. Intel Pentium 4 ini menjadi pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,3 sampai yang terbaru ini mampu menembus kecepatan hingga 3,4 GHz. Nah, kemudian masih sejarahnya ini agak panjang ya. Di tahun 2001 Intel mengenalkan prosesor Xeon, yang prosesor Intel Pentium 4 Xeon ini merupakan prosesor Intel Pentium 4 ini ditujukan secara khusus yang mempunyai peranan sebagai komputer server. Dan prosesor ini memiliki jumlah pin yang lebih banyak dari prosesor sebelumnya atau Intel Pentium 4 yang biasa, serta mempunyai gauge L2 yang lebih besar pula dibandingkan dengan Pentium 4 yang biasa. Lanjut, berikutnya, sejarah berikutnya yaitu di tahun 2001, Intel memperkenalkan prosesor Itanium. Nah, kalau Itanium ini sudah berbasis 64 bit. Kalau sebelumnya itu masih 32 bit, kemudian sebelumnya lagi malah ada yang 16. Kalau yang tadi yang pertama kali kan 4 bit ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan market pasarnya ini ditujukan bagi pemakaian pada server dan workstation untuk serta pemakaian tertentu. Nah, ini prosesor yang Itanium ini berbeda dari generasi sebelumnya dan didasarkan pada desain yang teknologi Intel Explicit Parallel Instruction Computing atau EPIC. Nah, ini yang Itanium 2001. Di tahun berikutnya
keluarlah Itanium 2. Itanium kedua ini generasi kedua dari Itanium yang tentunya ada penambahan fitur. Nah, kemudian 2003 ada Pentium M prosesor. Ini mempunyai chipsetnya yang 855. Dan Intel Pro Wireless 2100 ini merupakan komponen dari Intel Centrino. Nah, ya, Centrino ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang di mana keberadaan pasar ini, sebuah komputer ini mampu dibawa kemana-mana, seperti itu. Ini untuk dasar pembuatan komputer jinjing atau laptop. Seperti itu teman-teman ya. Berikutnya 2004 ini Intel Pentium M735, 745, 755 prosesor. Nah, di kali ini sudah dilengkapi dengan chipset 855 dengan fitur baru untuk L2 gauge-nya ini 2 megabits pada kecepatan 400 MHz sistem bus dan kecocokan dengan soket prosesor dengan seri-seri Pentium M yang sebelumnya. Nah, kemudian masih di tahun yang sama 2004 ini Intel E7520 atau E7320 chipsetnya. Nah, ini digunakan untuk pada prosesor dual prosesor dengan konfigurasi kecepatan 800 MHz FSB-nya, kemudian menggunakan memorinya DDR2 400 dan periferalnya menggunakan PCI atau Express Peripheral Interface. Nah, kemudian untuk yang tahun 2005 sudah ada Pentium 4 Extreme Edition. Ini merupakan prosesor yang ditujukan untuk pasar pengguna komputer yang lebih menginginkan pada sesuatu yang lebih dari komputernya. Karena prosesor ini sudah menggunakan frekuensinya, kemudian kecepatannya 1066 GHz. Kemudian EM64T, ini memori L2 gauge-nya 2 MB dan hyperthreading. Kemudian tahun 2005 ada Intel Pentium D820, 830, dan 840. Nah, ini prosesor yang berbasis 64 bit dan disebut sebagai dual core karena menggunakan 2 buah inti. Di sini sudah mulai menggunakan dual core atau 2 buah inti dari prosesornya. Nah, dengan konfigurasi ini 1 MP L2 gauge pada tiap core-nya dengan kecepatan 800 MHz, ini bisa beroperasi pada frekuensi 2,8 GHz, kemudian 3, dan yang tertinggi itu 3,2 GHz. Ini masih mampu mendukung sama ya untuk yang generasi sebelumnya. Ini tadi Intel Pentium 4 Extreme, kemudian Intel Pentium D820, 830, dan 840. Berikutnya, ini tahun 2006 ada Intel Core 2, Intel Core 2 Quad Q6600. Nah, ini prosesor untuk tipe desktop atau PC, personal komputer yang digunakan yang ditujukan untuk orang yang berkeinginan mempunyai kekuatan yang lebih dari komputer yang dimiliki, yang memiliki 2 buah core dengan konfigurasi 2,4 GHz dan 8 MP L2 gauge. Ini sampai dengan 4 MB yang dapat diakses untuk setiap core-nya. Nah, berikutnya di tahun 2006 Intel Quad Core Xeon ini ada X3210 dan X3220. Nah, ini prosesor yang digunakan ini untuk tipe server dan memiliki 2 buah core dengan masing-masing kapasitas konfigurasinya itu 2.13 dan 2.4 GHz. Nah, ini dengan mempunyai L2 gauge ini 8 MP, ini juga kemudian 1.04 GHz untuk frontside busnya dan thermal design power atau TDP-nya. Nah, ini sedikit kilasan mengenai sejarah mikroprosesor. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Halo, teman-teman? Pak, aman Pak. Aman ya, oke.
sebentar. Sebenarnya mungkin pertemuan kali ini lebih banyak ini ya. Mungkin atau kalau misalkan nggak ada pertanyaan di pertemuan pertama ini, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan dulu untuk sampai di sini mengenai sejarah. Mungkin minggu depan akan saya lanjutkan untuk teknologi, arsitektur, tipe, dan perangkat pendukung pengembangnya. Seperti itu teman-teman. Oke. Sebentar, saya coba. Saya belum download untuk presensi ya. Saya capture dulu aja untuk nanti saya sebagai bahan untuk presensi. Ini tadi ada teman yang baru bergabung, Mas Ilham Handi. Terima kasih Mas Ilham sudah bergabung. Jadi perkenalkan, saya Riyad. Bisa teman-teman panggil Pak Riyad. Saya yang ditugaskan untuk menemani teman-teman kita berdiskusi dan sambil belajar bersama terkait dengan mata kuliah mikroprosesor. Tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri satu persatu. Kalau tadi Mas Ilham baru bergabung, boleh memperkenalkan diri juga, sebut aja nama, kemudian asalnya dari mana, tinggal di mana saat ini, dan kesibukan sehari-hari apa seperti itu. Silakan, biar kita saling mengenal semuanya. Sambil open kamera ya, Mas Ilham. Halo, monitor Mas Ilham. Sepertinya lagi nggak respon ya. Baik, kalau misalkan dari materi yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jadi untuk pertemuan pertama ini, saya sampaikan dulu sejarahnya aja dulu, kira-kira sebagai dasar, saya nggak sampai habis waktunya ya, sebagai intinya untuk menyampaikan kontrak perkuliahan dan kita bisa saling mengenal. Saya belum tahu total mahasiswa yang harusnya bergabung, nanti saya download dulu untuk presensinya, seperti itu. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Oh ini ya, sudah ada grupnya ya. Ya, terima kasih. Ini sudah ada berapa orang? 9. Ada yang belum terjoin? Mumpung masih di kelas ini, silahkan bisa kontak. Teman-teman bisa dicek semua handphonenya apakah sudah terjoin di grup mikroprosesor. Kalau yang belum bisa kasih tahu di chat Zoom yang sekarang. Sudah semua ya, teman-teman ya? Mudah-mudahan. Sudah, baik, Pak, sudah. Mas Ilham belum bisa ini. Belum bisa monitor. Belum bisa open mic dan open kamera. Kalau belum, minggu depan perkenalannya. Baik, mungkin itu dulu saja ya buat perkenalan kita malam hari ini. Kita santai aja yang untuk pertemuan pertama. Berikutnya mungkin minggu depan bisa lebih banyak materi yang disampaikan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Salam tetap semangat untuk belajar. Saya tahu karena apalagi yang bekerja ya biasanya malam udah mulai capek, dan saya mengapresiasi yang masih semangat dan tentunya terus semangat untuk kita belajar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.